Eh, tes satu 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aid Azam dari kelas 2 TIP 1 ingin memberikan sebuah tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa mengenai tentang array. Array. Apa itu array? Ya, kita langsung saja ke perintah dan pengertian array tersebut. Oke, tugasnya di sini pertama tentang instruksi, buatlah sebuah program yang meminta user memasukkan jumlah siswa yang ingin diinput. Selanjutnya isinya data masing-masing siswa seperti nomor registrasi, nama, dan kelas. Nah, di sini kita disuruh untuk memberikan sebuah input dan pengulangan di dalamnya. Yang kedua yang tentang apa itu array, yang saya ingin jelaskan bahwasanya array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, dalam suatu string nama. Ini kan ada bentuknya nih, string ini kayak gini. Di sini dia dapat menyimpan berapa banyak buah. Contohnya seperti ada Linda, Santi, Susan, Mila, dan Ayu. Itu merupakan salah satu dari simpanan oleh string nama. Terus kita langsung ke array multidimensi. Apa itu array multidimensi dan bedanya apa? Di sini array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Maksudnya apa? Berarti ada array di dalam array. Nah, contohnya seperti ini yang ada dalam kotak ini. Ada lagi ternyata kotak kayak gini lagi. Contohnya Lili. Lili ini merupakan sebuah simpanan satu. Yang ini 0811 ini bukan simpanan lainnya. Jadi Lili ini sebuah nama, 0811 ini nanti adalah sebuah tempat untuk membuat sesuatu nyimpan nomor induk kah atau apakah ada lainnya. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Untuk codingan kali ini saya ingin memberikan sebuah contoh mengenai tentang siswa kelas 11 di sini. Nah, di sini saya menggunakan pengulangannya ini menggunakan for. For ini saya menggunakan dua di sini, for yang atas untuk mengulang kembali pengisian dan satu lagi untuk membuat pengulangan itu penampilan dari output yang kita input tadi. Oke. Sebelum itu kita belajar dulu awalnya yang ini tentang input. Kan di sini awalnya disuruh untuk user memasukkan jumlah siswa yang diinput. Nah, pertama kita menggunakan inputan itu menggunakan perintah import Java Util Scanner. Yang ini dimana merupakan salah satu fungsi dasar atau fungsi dari bawaan Java untuk menginput sesuatu, yang dimana kalau misalnya tanpa ini kita tidak bisa menginput. Beda dengan namanya C++ yang dimana hanya menggunakan scanf. Kalau untuk Java kita harus menggunakan import Java Util Scanner. Oke, kita lanjut. Author by user bagi saya. Oke, author by saya, yang kemudian saya hapus saja di bintang-bintang biar lebih enak. Kemudian kita langsung saja ke public class array multi, yang dimana kita akan menjelaskan tentang array multi. Di sini saya menggunakan integer a, yang namanya integer a ini merupakan salah satu dari multi array. Nanti kita jelasin. Pertama kita jelaskan mengenai tentang scanner ini. Kita membuat scanner input, new scanner system. Jadi nama dari fungsi scanner ini namanya input. Nah, kita tes lagi langsung saja di codingannya. Bahwasanya kan gimana cara supaya user itu bisa menginput jumlah yang ingin diinginkan. Nah, kita di sini input 2. Nah, ini udah berhasil. Berarti untuk tugas yang pertama, yakni bagaimana user ini bisa memasukkan jumlah siswa yang ingin diinput. Oke, kita lanjutkan ke bagaimana kategorinya, isikan data masing-masing siswanya. Oke, kita close dulu nih. Oke, kedua mengenai tentang pengulangan atau tentang array multidimensi. Yang kita di sini array multidimensi yang dimana satu ini ada dua, berarti saya menggunakan dua array dalam satu program. Oke, di sini array yang pertama, di sini A ini apa? A ini adalah sebuah data yang telah kita input tadi. Jadi kalau misalnya tadi 2, berarti array yang nomor 1 itu tentang nomor 2. Ya, yang kemudian kalau array yang kedua ini tentang 4, berarti 4 kategori yang ingin saya ambil dari siswa tersebut. Yang berarti ini A ini adalah jumlah, tegas garis-garis. A adalah jumlah siswa, dan berarti garis-garis lagi tentang 4 adalah sebuah kategorinya, sebuah macam-macamnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan saja ke cara biar menginputnya dengan cara saya membuat suatu sistem baru dari scanner yang nama, kan kalau tadi kan kita kasih nama input. Nah, sekarang kita ganti namanya scan. Scan ini buat lebih simple lah, scanner. Oke, kita biarin aja lanjut.
Di sini saya menggunakan for, yang dimana makna kita maknain bahwasanya A ini berarti jumlah nih. A adalah jumlah siswa. Berarti jumlah siswa ini sebenarnya 0. Nih 0, mulai dari 0. A itu lebih kecil daripada siswa length, siswa panjang. Lengthnya itu ada berapa ntar? Oke. Siswa length. Maksudnya siswa length itu gimana? Nah, nanti di sini siswa length yang dimaksud nanti berapa banyak jumlah. Jadi misalnya kita di sini kan misalnya 4, berarti kurang dari 4. Misalnya kayak gini. Kan misalnya tadi kita nginput A itu tadi sama dengan 3. Nah, ya kan? Jadi otomatis A itu lebih kecil daripada 3 karena di sini sistemnya kayak gini. Nih, kayak gitu. Jadi nanti sampai 0 1 2 doang, enggak sampai 3. Seperti itu. Nah, kita langsungkan ke cara ini untuk pengulangan for kita menggunakan A++. Oke. Sekarang kita langsung lanjut saja ke cara menginputnya. Di sini saya menggunakan sistem out format. Kenapa kita nggak menggunakan sort yang pakai ini RLN? Kenapa? Karena yang ini lebih ribet aja, karena kita di sini pakai sort out format yang dimana itu untuk memberikan kebebasan kepada program tersebut. Untuk misalnya kita menggunakan %d langsung, %d yakni tentang jumlah kita mau masuk berapa atau kita masukkan string gimana, jadi lebih enak saja gitu. Udah, ini kita kan string gitu, seperti itu saja. Ini kan %d berarti string A, string D lagi, ini O0 kayak gitu. Ini lebih enak, lebih simpel ketimbang pakai println gitu. Nah, di sini setelah kita menginput masukkan nama siswa, ini berarti dari data jumlahnya di 3, dia merupakan kategori dari 0 gitu. Kategori 1, kategori 2, kategori 0 ini berarti nama siswa, kategori 1 ini nama induk siswa, kategori 2 nama asal domisili, dan yang ketiga yakni tentang cabang kelas. Yang A ini sama semua nanti. Jadi misalnya berarti siswa jenis 0, siswa jenis, untuk jelaskannya berarti kayak gini contohnya. Siswa 0 kategori 0, siswa 0 kategori 1, siswa 0 kategori 2, seperti itu. Kita langsung saja contohnya ke printf nya. Sebelum itu kita langsung saja ke akhirnya. Setelah itu kan kita udah menginput misalnya kita pengen input, contohnya kita pengen input jumlah siswa kelas cuma ada 2 orang nih. Kita pengen nanti nama siswa yang namanya Yanwar sendiri, Yazid Azam. Nomor induk siswanya saya 1913020288 dari Balikpapan. Cabang kelasnya kelas 11 IPS. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk pengulangannya? Nih, di sini pengulangannya saya menggunakan for kembali. Yang tadi kita pakai for kembali, ini for kembali. Jadi kalau misalnya udah nih, kita ambil outputnya tadi, kita jelaskan bahwasanya kalau nih, jadi Yazid Azam ini merupakan A-nya ini 0, mulai dari A0, oke. Kategorinya kategori 0, 1 siswa 0 kategori 1, siswa 0 kategori 2, siswa 0 kategori 3. Nah, karena di sini saya cuma hanya pengulangan 2 kali, berarti saya cuma disuruh input 2 kali saja. Namanya lagi Hanif 111 Samarinda kelas IPA 2, dia kelas IPA. Nah, kita lihat hasilnya bakal seperti ini. Bahwasanya ntar nama Yazid Azam, NIS, nomor induk siswa, nama asal, dan cabang kelas. Bagaimana cara biar semuanya itu pengulangan? Karena saya menggunakan pengulangan kembali dengan for ini. Sama saja, cuma bedanya nanti saya di sini inputnya, bahwasanya input yang di sini saya ngambil dari /st, berarti ya kalau misalnya string lah lebih tepatnya ya, kita ambil dari atas ini juga jadinya kayak gitu. Jadi saling berkaitan saja. Jadi untuk codingan seperti ini untuk yang multi dimensi. Jadi kalau misalnya kita pengen pengulangan di sini contohnya, saya buka ini lagi aja, fn lagi. Misalnya kita hanya buka satu jumlah orang doang, berarti cuma sekali suruh mengulang 1 kali saja, seperti itu. Ya, mungkin penjelasan saya kurang dapat dipahami, mohon maaf. Namun pengerjaan saya hanya sampai sini saja.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.